Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Mufidah Arifah Rahmawati, 2. Ulfa Nur Aini, 3. Esti Kusumaningsiwi, 4. Farel Bramasta akan menyampaikan materi mengenai sumber hukum mukhtalaf, yaitu Syar'u man qoblana, urf, dan satu zariyah. Yang pertama, Syar'u man qoblana. Pengertian dari Syar'u man qoblana adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berkaitan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Landasan dalil dari Syar'u man qoblana terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba aladina min qablikum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kemudian, macam-macam Syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, tetapi Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau menyatakan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad SAW. 2. Syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis tidak suci, kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Yang ketiga yaitu syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita. Kemudian Al-Quran dan hadis menerangkannya kepada kita. Contoh, perintah menjalankan puasa. Kehujahan Syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ulama sepakat bahwa macam pertama ini jelas tidak termasuk syariat Islam. Yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Pembagian kedua ini diklasifikasi menjadi 3, yaitu yang pertama, ajaran agama terdahulu yang telah dihapuskan oleh syariat Islam atau dimansukh. Yang kedua, ajaran yang ditetapkan diwarisi oleh syariat Islam, dianggap syariat Islam melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan yang terakhir, ajaran yang ditetapkan diwarisi oleh syariat Islam, dianggap syariat Islam melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian urf. Pengertian urf. Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik yang dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, urf dinamakan juga sebab perkara yang sudah dikenal berulang kali dilakukan manusia. Sebenarnya, adat itu lebih luas daripada uruf sebab. Adat kadang-kadang terdiri atas adat perseorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan urf, dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Maka inilah yang disebut urf, baik urf itu bersifat khusus atau umum. Kemudian macam-macam urf. Dilihat dari sisi objeknya, urf dibagi dalam yang pertama, al-urf al-lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Yang kedua, al-urf al-amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain atau muamalah keperdataan. Muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Yang kedua, dilihat dari segi cakupannya, urf terbagi menjadi 2, yaitu
Yang pertama, al-urf al-am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Yang kedua, al-urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Yang ketiga, dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syar'a. Urf terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, al-urf al-sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat bagi mereka. Yang kedua, al-urf al-fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara. Perbedaan urf dan ijma. Urf terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di antara umumnya manusia baik pada orang biasa, orang cerdik, cendekiawan, atau para mujtahid. Sedangkan di dalam ijma, kesepakatan hanya terjadi di kalangan para mujtahid saja. Apabila urf ditentang oleh sebagian kecil manusia, tidaklah membatalkan kedudukannya sebagai urf. Adapun dalam ijma, apabila tidak disetujui oleh sebagai mujtahid saja, sudah tidak bisa dianggap sebagai ijma lagi. Hukum yang dihasilkan berdasarkan ijma menjadi hukum yang pasti dalam arti tidak bisa dijadikan objek ijtihad. Adapun hukum yang dihasilkan berdasarkan urf bisa berubah dengan perubahan urf itu sendiri. Penyerapan adat dalam hukum Islam. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya, dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudarat. Yang kedua, adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat atau tidak mengandung mafsadat atau mudarat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Yang ketiga, adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat atau merusak. Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaat. Yang keempat, adat atau urf yang berlangsung lama diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur mufsadat, perusak, dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang datang kemudian. Namun secara jelas belum tersirat ke dalam syara, baik secara langsung atau tidak langsung. Kehujahan urf. Yang pertama, golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa urf adalah hujah untuk menetapkan hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengerjakan yang baik. Karena merupakan perintah, maka urf dianggap oleh syara sebagai dalil hukum. Mereka juga beralasan dengan hadis Nabi, yaitu famaro'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, yang artinya sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah. Yang kedua, golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Keduanya tidak menganggap urf itu sebagai hujah atau dalil hukum syar'i. Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Kemudian Saddu al-Zariyah. Pengertian Saddu al-Zariyah. Secara lugawi atau bahasa, al-Zariyah itu berarti al-wasilatulati yatawassalu biha ila sya'i sawaun annahisya wa maknawiyah, yang artinya jalan yang membawa kepada sesuatu secara hisi atau maknawi, baik atau buruk. Kata asad tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.
sedangkan Azariyah merupakan kata benda, isim, bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, wasilah, dan sebab terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi atau istilah, menurut Al-Qarafi, Saddu Az-Zariyah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Menurut Asy-Syaukani, Az-Zariyah adalah masalah atau perkara yang pada dasarnya diperbolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Macam-macam Saddu Al-Zariyah. Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qayyim mengklasifikasikan Saddu Az-Zariyah menjadi 4 macam. Antara lain, yang pertama, suatu perbuatan yang memang pada dasarnya menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Hal ini, misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal-usul keturunan. Yang kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan atau mustahab, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan atau mafsadah. Misalnya, menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 agar sang perempuan boleh dikawini atau at-tahlil. Yang ketiga, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan atau mafsadah. Dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan atau mafsadah yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan atau maslahah yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Yang terakhir yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan atau mafsadah. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang untuk mengkritik pemimpin yang lain. Kehujahan Saddu Az-Zariyah. Yang pertama, ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujahannya sebagai salah satu dalil syar'ah. Alasan mereka antara lain, yang pertama terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 108 yang bunyinya, wala ta'subullazina yad'una min dunillahi fayasubullaha ad'uam bighairi ilmu, yang artinya, dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yang kedua, yaitu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi qaluyar Rasulullahi hal yasfimur rajulu waldaini qala na'am yasubu abarajuli fayasubu abahu wayasubu ummahu fayasubu amahu, yang artinya, sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya? Rasulullah SAW menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain. Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Kehujahan yang kedua yaitu ulama Hanafiyah, Syafiyah, dan Syiah dapat menerima Saddu Al-Zariyah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur. Misalnya, seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan sholat Jumat dan dibolehkan menggantinya dengan sholat zuhur. Namun, sholat zuhurnya harus dilaksanakan secara diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat Jumat. Pendukung dan penentang Saddu Zariyah.
Pendukungnya yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Abu Hanifah, dan Syiah. Sedangkan penentangnya Ahmad bin Hambali, Imam Malik, dan mazhab Zahiri atau Ibnu Hazm. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.